Hai Tinghat, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau ngejelasin tutorial bagaimana cara ngebuat teks yang bisa berubah dengan cepat dan bisa terlihat seperti professional looknya. Oke, kayak gimana? Langsung aja kita masuk ke dalam projectnya. Oke, yang pertama adalah kita buat dulu, dan di sini gue mau masukin project yang tadi dalam satu grup. Oke, di sini kita buat dulu komposisi baru di sini, atau teman-teman juga bisa klik Ctrl+N. Di sini gue mau nulis teks saja dulu. Di sini gue menggunakan 1920 kali 1080. Di sini frame rate-nya gue bikin 30 ya. Di sini untuk resolusinya gue pakai half aja biar nggak terlalu berat. Lalu untuk durasinya gue mau bikin 10 detik aja. Dan untuk background colornya kita bikin warna hitam, atau kalian juga bisa ganti jadi warna abu-abu, itu terserah kalian. Di sini gue bikin warna hitam. Oke. Nah, teman-teman, gimana caranya? Ini pertama kita bikin teks dulu. Kalian bisa klik di sini, atau kalian juga bisa bikin Ctrl+T biar lebih cepatnya. Di sini kita tulis hi, kita masuk ke line, lalu kita masukin ke tengah. Lalu teman-teman bisa klik Y atau double klik untuk lebih cepatnya. Kalian bisa Ctrl, Alt, dan Home. Lalu kita masukkan lagi teks yang keduanya. Kita di sini kita buat bro aja. Oke, kita align lagi, taruh di tengah. Setelah itu teman-teman, kita bikin pertama high-nya ini ada di atas. Oke. Setelah itu kita bikin create. Setelah create, habis itu create shape from text. Kedua-duanya jangan lupa. Setelah itu teman-teman bisa hapus yang teks tadi yang menyisakan shape teksnya. Oke, sekarang kita bikin animasinya. Gimana caranya? Kalian bisa pencet U, lalu jangan lupa kalian klik bagian pad di semua hurufnya seperti H. Di sini padnya cuma ada satu. Lalu ini ada yang A, ada dua. Dua-duanya kalian harus klik padnya. Dan juga I-nya juga kita padnya masukin. Oke. Setelah itu kita masuk ke beberapa frame. Kalian bisa pakai Ctrl, Shift, dan Arrow sebelah kanan. Lalu kita masukkan lagi keyframe-nya semuanya. Setelah itu teman-teman bisa langsung ngebuka di bagian bro-nya ini kita klik U. Oke, setelah dibikin U, teman-teman di sini ngelihat ada pad-nya juga, dan teman-teman bisa ngeliat di sini ya. Di bagian B ini ada 3 pad-nya, dan yang di atas itu H-nya itu cuma ada 1. Oke, gimana caranya? Teman-teman bisa pergi ke H-nya, klik di bagian pad, dan bersama huruf H-nya, dan pokoknya sampai H-nya juga kena ya. Kalau nggak kena, kalian bisa klik yang lain dulu, baru klik lagi padnya dan H-nya bisa ada. Lalu kalian klik di bagian add, kalian masuk ke dalam pad. Habis itu ini pad yang kedua ya. Lalu kita add lagi, lalu masukkan lagi padnya. Dan yang terakhir itu kita masukkan yang namanya itu merchant pad. Oke, setelah semuanya ada, kita buka dulu pad yang kedua dan yang ketiganya. Kita masukkan keyframe yang tadi baru masuk, itu kita taruh di bagian depan. Setelah itu kita bikin lagi keyframe nanti setelah masukkan bagian di bagian B nya ini. Oke, bagian B nya kita copy padnya, kayak pad yang pertama. Oke, kita masuk ke beberapa frame ke depan menggunakan Ctrl, Shift, dan Arrow 1 kali. Oke, habis itu kita pastekan di sini. Oke, B-nya udah muncul ya, teman-teman bisa lihat di layar.
Setelah itu kita masukkan ke bagian B yang kedua, pad B yang kedua kita copy, lalu kita masukkan ke pad yang kedua juga dari H. Oke, kita pastekan dan udah muncul. Setelah itu kita masukkan B dengan pad yang ketiga, kita masukkan ke H dengan pad yang ketiga dari huruf H. Oke, nah teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Kita matikan dulu matanya dan kita lihat. Oke, jadi teman-teman bisa ngeliat ya, masih belum ada lubang dari bagian B-nya. Gimana caranya? Dan juga ada animasi yang salah juga di sana terlihat. Oke, kita masuk ke merchant pad yang tadi yang sudah kita add. Dari add kita masukkan ke subtract dan kita lihat animasinya. Kita ulang lagi dari add. Oke, dari add kita ganti ke subtract. Nah, oke, kita lihat. Dan di sini masih ada animasi yang salah. Bagaimana cara membetulkannya? Itu keyframe yang di bagian awal kita copy, lalu kita masukkan ke bagian tengah. Oke, kita lihat. Nah, oke, sudah terlihat lebih baik lah daripada sebelumnya. Dan begitu pula dengan yang lainnya. Kita bisa lihat di bagian sini. Untuk R ada 2. Kita copy lagi seperti yang tadi. Pad yang pertama dari R kita masukkan ke bagian A. Yang pertama juga pastekan. Lalu juga kita masukkan juga bagian yang R. Yang kedua kita masukkan ke bagian A dengan pad yang kedua juga. Oke. Setelah semua selesai, kita masukkan lagi yang terakhir di bagian I. Dan teman-teman bisa lihat juga ya, di bagian O nya ini ada padnya ada 2, sama seperti yang B yang tadi. Kita masukkan dulu bagian sini, kita kopikan aja dulu. Setelah itu kita masukkan lagi, kita klik dulu bagian I nya ini di bagian pad, kita add, kita masukkan lagi ke bagian pad. Lalu jangan lupa juga untuk ke merchant pad-nya. Setelah itu bagian pad yang kedua ini teman-teman bisa untuk buka dulu. Setelah itu kita bikin keyframe dari awal, masukkan keyframe yang pertama, lalu yang kedua, dan yang terakhir adalah copy dari bagian O yang keduanya. Lalu jangan lupa ke merchant pad, dari add ke subtract. Oke, biar terlihat semuanya. Sip, kita lihat. Nah, lebih membaik ya. Teman-teman bisa menghapus bagian brow-nya juga. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita lihat di sini animasinya sudah cukup baik ya. Tapi di sini masih terkesan kayak standar aja teksnya. Dan kalian bisa lihat juga di bagian awal. Di sini yang telah saya buat ini ada motion blur-nya. Teman-teman bisa melihat ada motion blur yang animasi yang lebih profesional lah, atau orang bisa bilang professional look. Caranya gimana? Kita langsung masuk aja ke bagian high, dan di sini ada motion blur-nya. Kalian klik dulu. Oke. Nah, ini ada motion blur-nya, cuman nggak terlalu baik ya. Jadi gimana caranya? Kita masuk ke bagian efek dan preset, kita ganti menjadi echo. Oke, sorry. Sini gua hapus dulu. Echo. Oke, double klik. Setelah itu kita masukkan ke echo time-nya ini gua bikin mungkin di 2 kali ya, 233. Lalu untuk number echo-nya ini gue bikin 6 aja. Untuk decay-nya gue bikin 60 atau gue bikin di bagian mungkin lebih ke 80. Oke, lalu coba kita tes. Dan ini agak sedikit kasar ya untuk blurnya, layaknya typography, cuman gue mau yang lebih lembut lagi. Gue bikin di ke arah 68. Lalu
gue mau bikin ini lebih halus lagi, gue bikin dia jadi 5 number echo-nya. Oke, menurut gue segini udah asik sih di mata gue. Dan kalau misalkan kalian mau bikin yang lebih baik lagi atau yang lebih seru lagi, kalian bisa masukkan background, terserah kalian. Di sini gue mau bikin backgroundnya, dan seperti ini sudah jadi. Dan kalau misalnya teman-teman mau cari tutorial yang lain, dan kalian bisa langsung aja komen di bagian bawah. Oke, thank you for watching and stay creative.